Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Arti gerak, suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Nah, di sini ada gerak lurus. Gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Nah, gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Nah, ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan yang sesungguhnya yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Artinya di sini adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Mari kita perhatikan contoh pada gerak benda 1 dan pada gerak benda 2. Adik-adik bisa melihat sendiri ya gerak benda tersebut ya. Berapakah jarak yang ditempuh benda? Nah, jarak yang ditempuh benda tersebut sebesar negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Jadi, kalau dalam satuan adalah 6 satuan. Nah, selanjutnya, berapakah perpindahan yang ditempuh benda? Perpindahan yang ditempuh benda tersebut sebesar X2 dikurang X1 sama dengan negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Jadi X2-nya adalah jarak yang ditempuh dari posisi akhirnya ya. Jadi kalau X1-nya adalah posisi awalnya, di mana X1-nya posisi awalnya itu negatif 2. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya, X2-nya adalah negatif 4 dan X1-nya adalah 2. Jadi negatif 4 dikurang 2 adalah negatif 6. Adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, jadi ini adalah perpindahan ya, gambarnya ya. Adik-adik bisa melihat ya perpindahan suatu benda. Jadi ini adalah perpindahan mobilnya. Kelajuan dan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya, di mana adik-adik bisa melihat rumusnya sendiri. Laju rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh yang diperlukan. Sedangkan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, kalau dalam satuan kecepatan dalam satuan internasional adalah ms pangkat negatif 1, di mana kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T. Kalau kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0, di mana kecepatan sesaat dalam bentuk limit. Adik-adik bisa melihat ya rumusnya ya. Limit delta S per delta T dengan delta T menuju 0. Nah, atau dalam bentuk diferensial itu P sama dengan ds per dt, diferensial S terhadap T. Nah, selanjutnya ada percepatan. Perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu, itu adik-adik bisa melihat sendiri ya rumusnya ya. Percepatan sama dengan delta P per delta T, di mana sama dengan kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan
waktu tempuh yang diperlukan. Nah, kalau dalam satuan untuk percepatan dalam bentuk sistem internasional adalah ms pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya ada gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Nah, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan itu A sama dengan 0. Persamaan pada GLB, gerak lurus beraturan ini, P sama dengan S per T. Dan S sama dengan S0 ditambah PT dikali ya. Dimana P ini adalah kecepatan benda dan sedangkan S0 ini adalah jarak awal benda, sedangkan S adalah jarak akhir benda. Selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Nah, persamaan yang berlaku, adik-adik bisa melihat ya persamaannya ya. Ada tercantum dalam video ini. Nah, ini adalah rumus dari GLBB. Ini ya. Adik-adik bisa melihat sendiri ya. Nanti ibu akan mengirimkan PPT-nya di grup. Adik-adik bisa melihat dan memahaminya lagi ya di rumah. Nah, ini interpretasi grafik. Adik-adik bisa melihat ya grafiknya ya. Dimana di sini itu T adik-adik bisa melihat gambar ini. Nah, pada grafik di atas, kecepatan pada waktu tempuh yang diperlukan tersebut P sama dengan tan alfa dalam selang 1, 0 lebih kecil daripada T dan T lebih kecil daripada T1, dimana sudut alfa 1 positif sehingga nilai P1 itu positif. Nah, dalam selang 2 T1 lebih kecil daripada T, sedangkan T lebih kecil daripada T2. Sudut alfa 2 sama dengan 0 sehingga nilai P2 itu sama dengan 0. Dalam selang 1 T3 lebih kecil daripada T dan T lebih kecil daripada T3. Sudut alfa 3 negatif sehingga nilai P3 itu negatif. Makin curam grafik makin besar kelajuannya. Nah, adik-adik bisa ngelihat ya. Pada gambar ini makin curam dia makin laju. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Adik-adik bisa baca sendiri. Langsung kita masuk ke pembahasan. Kita masukin dulu nilai yang sudah kita ketahui. Yang diketahui setelah itu, disitu kan yang ditanyakan adalah waktu tempuh mobil. Sebelum kita mencari waktu tempuh mobilnya, kita tentukan dulu percepatan gerak mobil. Dimana kalau dalam rumusnya itu kan ada nih P itu adalah PT pangkat 2 itu adalah kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2 percepatan SAS ya. Nah, dimana kita masukkan nilainya, lalu kita masukkanlah nilai PT pangkat 2 nya, P akhirnya yang dimasukin, kecepatan akhirnya kita masukin 20, kita masukin lagi sama dengan kecepatan awalnya
lalu kita masukin lagi dimana 2 kali 150. Nah, tinggal kita masukkan aja. Setelah itu dapatlah nilai dimana di situ nilai akhirnya 300 dibagi 300 sama dengan 1 meter per second. Lalu kita masukin dengan rumus kecepatan sesaat. Nah, kita masukkan, dapatlah nilai akhirnya itu adalah 10 second. Jadi hasil dari waktu tempuh mobil yang dicari tadi adalah 10 second. Oke, sekian presentasi dan yang Ibu jelaskan hari ini. Ibu minta kalian pelajari dan pahami, dan Ibu akan memberikan kalian tugas.